Baik, kita langsung saja untuk menginstal Laravel-nya. Di sini sudah saya siapkan sebuah repositori dengan nama Laravel 11 Starter. Di repo ini sudah saya siapkan fitur registrasi, login, dan logout. Jadi kita tinggal mengisi modul-modulnya saja. Di sini juga sudah tersedia manajemen menu sehingga kita bisa membuat beberapa role di dalamnya. Oke, langsung saja kita download dengan cara klik kode, kemudian download zip, dan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, di sini sudah selesai terdownload. Kita buka. Kemudian kita ekstrak. Nah, ini dia. Kemudian kita copy dan saya taruh di htdocs. Di sini akan saya rename dengan nama kasir. Oke. Jadi folder kerja kita adalah kasir. Oke, setelah di-download, kemudian kita ekstrak dan kita paste ke htdocs. Sekarang kita buka menggunakan Visual Studio Code. Klik file, kemudian open folder. Ada di htdocs kasir. Nah, ini dia, klik open. Langkah pertama untuk menginstal Laravel ini yaitu kita akan membuat sebuah file dengan nama .env. Di sini kita klik kanan, kemudian new file dan beri nama .env atau .env. Nah, isinya apa? Isinya adalah sama persis dari .env.example ini. Klik .env.example, kemudian Ctrl A, Ctrl C, dan paste di .env atau file yang baru saja kita buat. Setelah kita paste, kita fokus di bagian db ini. Nah, db ini. DB connection di sini kita tidak akan menggunakan SQLite, tapi kita akan menggunakan MySQL. Kemudian dari baris 25 sampai 29 ini kita buka komentarnya dan kita sesuaikan. Jika kita menggunakan SAM ataupun Laragon, dari host, port, username, dan passwordnya kita biarkan saja karena sudah sesuai. Kita fokus di DB database. Di sini kita ubah dengan nama kasir. Di praktiknya kemungkinan nama database ini akan disesuaikan dengan nomor peserta ataupun nomor absen ataupun NISN. Jadi bisa saja database yang digunakan adalah kasir underscores NISN-nya berapa begitu. Tapi untuk contoh kali ini saya hanya akan menggunakan
kasir seperti ini. Kalau sudah, Ctrl S untuk menyimpan, dan langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal aset-aset yang akan digunakan. Yang pertama adalah kita akan menggunakan Composer. Klik menu terminal, kemudian New Terminal. Ketikkan Composer install, kemudian enter. Untuk proses instalasi ini membutuhkan koneksi internet, jadi pastikan di komputer kalian terhubung dengan internet. Oke, di sini proses instalasi untuk komposernya sudah selesai. Yang selanjutnya kita akan instalasi juga aset-aset yang dibutuhkan. Kita akan menggunakan npm. Ketikkan npm install, kemudian enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuild asetnya. Ketikkan npm run build. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi Laravel ini. Kita akan menggunakan PHP Artisan Serve untuk mengetahui apakah proses instalasi ini berhasil atau belum. Kita akan coba PHP Artisan Serve, enter. Oke, kita tunggu sampai ada IP-nya seperti ini. Kalau sudah, tinggal Ctrl klik untuk membukanya di browser. Nah, di sini ada error yaitu no application encryption key has been specified, yang berarti kita belum melakukan generate key. Kita harus melakukan generate dulu. Kembali ke Visual Studio Code, buka terminal baru, kemudian ketikkan PHP Artisan key -2 generate. Nah, seperti ini. PHP Artisan key generate, kemudian enter. Jika ada info application key set successfully, berarti kita sudah berhasil untuk membuat key-nya. Kembali ke browser, kemudian kita refresh. Langkah selanjutnya yang error adalah unknown database kasir. Artinya kita belum melakukan migration. Kita akan melakukan pengecekan di bagian migration-nya. Kita kembali ke Visual Studio Code, kita close semuanya yang sudah tidak terpakai, kemudian kita fokus di folder database, folder migration, kemudian kita fokus di satu file yang paling atas. Di sini sudah ada kolom role dengan isi user dan admin. Nah, di sini kita sesuaikan dengan soalnya. Di soal, role-nya adalah administrator dan petugas.
Jadi kita harus mengubahnya. Nah, untuk user ini kita ubah dengan administrator. Adminnya kita ubah dengan petugas. Seperti ini. Kita save. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan running migration. Buka lagi terminal, kemudian ketikkan php artisan migrate, enter. Nah, di sini ada warning, the database kasir does not exist, yang artinya belum ada database kasir di dalam database kita. Kemudian Laravel ini menawari untuk membuatnya. Would you like to create it? Pilih aja yes, kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil untuk membuat tabelnya dan juga database kasirnya. Untuk mengecek apakah berhasil untuk proses migration ini, kita akan melakukan pengecekan. Di sini saya menggunakan Navigate, kemudian ada di DB Docker ini. Saya klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada database kasir dengan tabel-tabel yang sudah dibawakan oleh Laravelnya. Oke, proses migration sudah berhasil. Saya close dulu terminalnya. Ini juga sudah berhasil. Saya close. Kemudian kita kembali ke browser dan kita refresh halamannya. Ini ada error, tapi sepertinya tidak terlalu mengganggu. Kita biarkan dulu saja. Kita cek di bagian menu login dan register ini. Oke, bisa. Oke, register juga bisa. Untuk instalasi Laravelnya sudah selesai dan berhasil, tetapi kita belum bisa login ke aplikasi ini. Kita bisa saja menggunakan fitur register, tetapi saya lebih memilih untuk membuatkan seeder. Kenapa seperti itu? Karena jika menggunakan seeder, kita bisa dengan spesifik memilih role mana yang akan kita gunakan. Kita kembali ke Visual Studio Code, kemudian kita pindah ke folder seeder. Di sini ada file database seeder. Sudah ada contohnya di sini, tapi kita tidak akan menggunakan ini. Kita komen saja atau dihapus juga nggak apa-apa. Di sini kita akan membuat 2 user. Yang pertama adalah buat user administrator. Yang kedua adalah buat user petugas. Yang pertama yaitu user administrator. Kita langsung saja untuk membuatnya. User kita sesuaikan dengan kolom yang ada di database tabel users. Ada name yang pertama, name yaitu administrator. Selanjutnya ada email,
Selanjutnya ada role. Role ini isinya adalah jika tidak administrator berarti petugas. Kemudian password. Passwordnya yaitu kita menggunakan enkripsi yang namanya bcrypt, kemudian isikan passwordnya, misalnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini adalah user administrator. Sekarang kita copy kemudian kita paste untuk user petugas, namanya adalah petugas, emailnya petugas@mail.com, role-nya petugas. Untuk passwordnya kita samakan aja. Oke, kalau sudah selesai di bagian database seedernya ini, kita buka lagi terminal, kemudian ketikkan php artisan db.2 seed. Ini adalah perintah untuk menjalankan database seeder. Kalau sudah, ketikkan enter. Nah, ada info seeding database. Apakah berhasil? Nah, kita harus mengeceknya di tabel users ini. Buka tabel users, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada 2 user. Yang pertama administrator, yang kedua petugas. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat user dan kita bisa masuk ke dalam aplikasinya. Kembali ke browser, masuk ke menu login, kemudian kita coba administrator@mail.com, passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Klik login. Bisa, kemudian coba logout dan menggunakan user petugas. Klik login. Oke, dan berhasil.